Tidak, aku tidak bisa kalah. Meng Yiran mengatupkan giginya dan dengan paksa menguatkan dirinya, menyaksikan kekuatan roh Tang San semakin dekat selangkah demi selangkah, apapun yang dikatakan dia masih enggan untuk menyerah. Begitu dia kalah, ular jambul ekor Phoenix 1000 tahun akan menjadi milik pihak lain. Dari masa kanak-kanak sampai sekarang, tumbuh besar dia selalu dimanjakan oleh naga duk dan nenek ular. Apapun yang dia inginkan selalu dia dapatkan. Mengenai ular puncak ekor Phoenix, dia bahkan lebih bertekad untuk menang. Meskipun dia secara bertahap kehilangan keunggulan, dia masih tidak bisa setuju untuk menyerah, terus menekan kekuatan rohnya. Ketekunan Meng Yiran diam-diam mengejutkan Tang San. Kecepatan pemulihan misterius Seven Skill-nya jelas lebih cepat daripada apapun di dunia ini. Sekarang dia sudah memegang kemenangan, tetapi Meng Yiran masih sangat gigih. Kontes kekuatan roh seperti kontes kekuatan internal, dan Tang San benar-benar memahami konsekuensinya. Jika kekuatan roh salah satu pihak habis, maka luka yang diderita oleh pihak yang kelelahan pasti sangat besar dan tidak dapat dibatalkan. Setidaknya akan menyebabkan cedera serius, dengan sebagian besar otot dan arteri seluruh tubuh rusak, jika tidak beruntung, bahkan kematian. Dia dan Meng Yiran tidak memiliki kebencian yang mendalam. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan agak bersimpati padanya. Dia tidak ingin melukai lawan, tetapi setelah mencapai momen ini, dia sudah tidak mau melepaskan dan pihak lain tidak bisa melepaskan. Nenek ular Cao Tianxiang menghela nafas, berkata kepada Zhao Wuji, "Lupakan saja, anggap saja itu kerugian kita. Akankah kamu dan aku bertindak bersama?" Dengan Zhao Wuji di sisi yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya, Cao Tianxiang secara alami tidak berani sembarangan bertindak. Sekarang untuk menyelamatkan cucunya dia hanya bisa melakukannya seperti ini. Bagaimanapun, meskipun cincin roh bagus, kehidupan cucunya bahkan lebih penting. Zhao Wuji tentu saja bertindak riang, segera mengangguk setuju. Sekaligus, keduanya masing-masing memiliki kekuatan spirit sage dan spirit emperor secara bersamaan bergerak keluar, masing-masing menjangkau di belakang Tang San dan Meng Yiran, secara bersamaan menggunakan kekuatan roh mereka. Berangkat. Zhao Wuji berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatan roh yang kental mengalir ke Tang San. Tentu saja Tang San telah mendengar dialognya dan Cao Tianxiang, di bawah perlindungan kekuatan roh Zhao Wuji, dia segera melepaskan kedua tangannya, mengirimnya mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Cao Tianxiang juga menggunakan kekuatan rohnya untuk melindungi Meng Yiran, terlebih lagi meraih tubuhnya agar tidak terus menyerang. Kulit Meng Yiran pucat, dan dengan suara muntah-muntah dia mengeluarkan seteguk darah, jatuh lesu untuk duduk di tempat. Sebelumnya dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terus-menerus bersiap untuk menahan diri dari kekuatan roh Tang San. Tanpa serangan itu, kapasitasnya yang gelisah menghilang seperti mengeluarkan udara dari bola, tidak dapat menahan untuk segera duduk di tanah. Di bawah bantuan nenek ular, dia segera memasuki kondisi kultivasi untuk menyembuhkan. Oscar dengan cepat pindah ke sisi Tang San. Menyerahkan sosis pemulihan yang sudah lama disiapkan di tangannya, dengan mengedipkan mata sambil berkata, "Saudaraku, cepat makan. Jika kakak laki-laki sukses di masa depan, dia pasti tidak akan pernah melupakanmu." Tang San dengan lelah berkata, "Untuk milik sendiri, apa yang harus dikatakan?" Segera mengambil dan memakan sosis segar, tanpa membiarkan Zhao Wuji membantunya seperti nenek ular Cao Tianxiang membantu Meng Yiran. Dia berjalan sendirian untuk duduk dan berkultivasi sendiri. Dengan bantuan sosis segar Oscar, kecepatan pemulihannya tidak akan terlalu lambat. Zhao Wuji adalah satu-satunya kekuatan pihak Akademi Shrek. Kekuatannya masih harus dijaga semaksimal mungkin. Siapa yang tahu apakah Dragon Duk itu tiba-tiba akan muncul? Zhao Wuji tampak sangat puas karena Tang San menolak bantuannya. Melihat dia berjalan ke samping, dia tidak bisa menahan senyumnya. Xiao Wu segera berdiri di samping tempat Tang San mulai berkultivasi untuk memulihkan kekuatan roh. Dai Mubai, Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Emma Hongjun juga pergi satu demi satu, berkerumun di sekitar dengan protektif dengan Tang San di tengah. Tang San mengalahkan Meng Yiran demi kekuatan Oscar, agak menggerakkan mereka semua. Jarak antara satu sama lain juga tampak semakin dekat. Zhao Wuji tersenyum saat dia melihat ke arah nenek ular. "Kakak Cao, apa yang kamu katakan?" Nenek ular dengan tenang berkata, "Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kerugian Anda. Kerugian adalah kerugian. 1000 tahun Phoenix Style Crash Serpent menjadi milikmu. Wanita tua ini akan mengingat perselingkuhannya hari ini." Zhao Wuji bertindak seperti dia tidak bisa memahami ancaman Cao Tianxiang, menoleh ke arah Oscar dengan ekspresi yang berarti, "Anak nakal bau, kamu masih belum siap untuk itu." Oscar sangat gembira. Menunggu seperempat jam ini sudah menunggu terlalu lama. Dengan langkah tergesa-gesa datang di depan Zhao Wuji,
mengambil pedang pendek yang diserahkan Zhao Wuji. Tanpa sedikit pun kesopanan dia menembus titik vital Phoenix Style Crash Serpent. Dengan kekuatan roh Zhao Wuji untuk menahannya, meskipun ular jambul ekor Phoenix berjuang keras setelah ditusuk di titik vital, bagaimana dia bisa berjuang bebas? Vitalitas dengan cepat habis, pada saat itu tidak bergerak. Zhao Wuji memeriksa bahwa Phoenix Style Crash Serpent benar-benar tanpa nafas kehidupan, lalu membuangnya begitu saja. Oscar duduk tepat di sisi Phoenix Style Crash Serpent, mengangkat tangannya untuk memanggil sosis segar besarnya, di bawah selubung cahaya merah muda lembut, dia menarik cincin roh Phoenix Style Crash Serpent untuk memasuki tubuhnya, mulai menyerap roh ketiga. Cincin hidupnya. Zhao Wuji sama sekali tidak rileks hanya karena Oscar mulai menyerap cincin roh Phoenix Style Crash Serpent. Tatapannya terus menatap Cao Tianxiang dengan penuh perhatian. Meskipun sebelumnya mengatakan itu adalah taruhan, siapa yang masih bisa yakin bahwa nenek ular ini tidak akan tiba-tiba mengingkari kata-katanya dan melancarkan serangan? Meskipun kemasyhuran ular naga yang tak tertandingi tidaklah kecil, itu tetap tidak terlalu benar. Bahkan jika itu sedikit lebih baik daripada Zhao Wuji, raja cerah tanpa gerak ini, itu hampir tidak banyak. Tidak ada bedanya Cao Tianxiang, hanya diam-diam membantu kesembuhan cucunya. Saat Zhao Wuji mengawasinya dengan penuh perhatian, dia juga dengan waspada memperhatikan Zhao Wuji. Keduanya diam-diam saling berhadapan menghasilkan ketegangan di antara mereka. Tidak lama kemudian, Cao Tianxiang berhenti menekan Mengiran dengan tangannya, menarik cucunya dari tanah. Meskipun kulit Mengiran masih pucat, pikirannya tampaknya sudah sedikit lebih baik. Dengan tegas membuka matanya untuk melihat duduk di kejauhan dan membudidayakan Tang San dan Oscar yang menyerap cincin roh ular Phoenix Style Crash 1000 tahun. Sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat pada neneknya. Nenek, kau harus membantuku melakukannya. Ah! Alis Cao Tianxiang berkerut, ayo sekarang, kita sudah kalah. Begitu kami menemukan kakekmu, kami akan bicara lagi. Tatapannya beralih ke Zhao Wuji, raja cerah yang tak bergerak, perbukitan biru tak pernah berubah, air hijau selalu mengalir. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Dia sengaja menekankan dua kata, suatu hari. Cahaya dingin di matanya, dia jelas tidak menyimpan niat baik apapun. Karena Zhao Wuji mungkin akan pindah, dia bahkan tidak berani membantu cucunya pulih ke kondisi terbaiknya, hanya menekan lukanya. Setelah pertama kali pergi dari sini masih belum terlambat untuk melakukan penyembuhan. Nenek ular memiliki banyak pengalaman, dia tidak akan memberi Zhao Wuji kesempatan untuk bertindak. Selesai mengucapkan kata-kata ini, Cao Tianxiang seperti ini membawa cucunya melompat pergi, tanpa memasuki kedalaman hutan menghilang dari pandangan. Melihat kakek nenek ular dan pasangan cucu pergi, Zhao Wuji juga diam-diam menghembuskan nafas. Pada akhirnya, dari awal sampai akhir Duk Naga tidak muncul. Saat ini Phoenix Style Crash Serpent telah diperoleh. Bahkan jika pasangan suami dan istri ini ingin balas dendam, mereka masih harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah itu sepadan. Setelah Oscar selesai menyerap cincin roh, meninggalkan tempat ini lebih awal akan lebih baik. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk dan mereka bertemu lagi dengan keluarga ular naga yang tak tertandingi ini, itu tidak akan berjalan dengan baik. Sekarang warna langit sudah berangsur-angsur menjadi gelap, di dalam Stardew Great Forest udaranya lembab, aroma tanaman yang kaya membuat seluruh tubuh orang rileks. Jika tidak ada lagi makhluk roh di sini, maka mungkin ini menjadi surga bagi orang-orang. Kelompok 5 Dai Mubai menunggu di sisi Tang San, Zhao Wuji berdiri di samping Oscar, sebagai pelindung keduanya. Setelah mungkin setengah jam ganda, yang pertama bangun bertentangan dengan ekspektasi Oscar yang menyerap cincin roh. Meskipun Tang San memakan sosis pemulihan yang diberikan Oscar kepadanya, dia tidak suka Mengiran mendapat bantuan dari nenek ular, malah memiliki waktu kultivasi yang sedikit lebih lama. Dengan nafas panjang, Oscar perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, perubahan tiba-tiba muncul dalam cahaya merah jambu di sekujur tubuhnya, menjadi merah jambu yang indah. Seluruh orang bermandikan lapisan cahaya merah jambu ini. 3 cincin roh naik dari bawah. Selain 2 cincin roh kuning asli, cincin roh ungu cerah lainnya terwujud dengan kuat. Oscar akhirnya berhasil menembus fase Spirit Grandmaster, memasuki ranah Spirit Elder. 30 peringkat pertama sistem makanan Spirit Elder, Spirit Master Oscar. Selamat, AO kecil. Zhao Wuji berkata padanya sambil tersenyum. Setelah mendapatkan cincin spirit ketiga, seluruh tubuh Oscar telah berubah secara halus, perawakannya menjadi sedikit lebih besar. Seluruh orang terlihat lebih bertenaga, tetapi perubahan terbesar adalah sepasang mata bunga persik miliknya. Di matanya secara tak terduga berkedip 7 cahaya berwarna, menyerupai energi yang sebelumnya dilepaskan oleh Phoenix Style Crash Serpent karena mengancam semua orang. Dai Mubai tertawa lugas, Little Lao, kamu adalah yang kedua dari kami yang menembus peringkat ke-30.
Selamat-selamat. Cepat mari kita lihat apa kemampuan cincin roh ketiga Anda. Oscar jelas sangat senang menerima cincin roh ketiga. Namun, mendengar Dai Mubai menyebutkan kemampuan cincin roh ketiganya, senyumnya tidak terlalu terlihat, malu berkata, biarlah, kita akan bicara lagi saat kita kembali. Ma Hongjun berkata, Little Lao, apa yang kamu takutkan? Jangan bilang kamu masih takut kami akan mengejek mukmu? Mantra roh kemampuan roh ketiga Anda tidak bisa lebih lucu dari dua mantra sebelumnya. Kakakmu sudah berusaha keras untukmu, cepat dan tunjukkan hasilnya. Oscar mengangguk tanpa daya. Hanya, janji, kamu pasti tidak bisa tertawa ketika mendengar mantra rohku. Semua orang mengangguk secara bersamaan, di wajah mereka ekspresi agak tersenyum. Oscar mengangkat tangan kanannya, akhirnya melafalkan mantra roh ketiganya. Aku ayahmu punya sosis jamur. PU. Mendengar kata-katanya, hampir semua orang secara bersamaan tertawa terbahak-bahak, selain Tang San yang masih berkultivasi. Bahkan Zhao Wuji pun tertawa terbahak-bahak. Oscar memelototi semua orang, bukankah kamu berjanji untuk tidak tertawa? Kata-kata ini malah memiliki efek sebaliknya, tawa semua orang menjadi semakin sulit untuk ditahan. Sosis aneh muncul di telapak tangan kanan Oscar. Sosis itu tampak mirip dengan sosis pemulihan kemampuan cincin roh pertamanya. Setidaknya sebagian besar tampak sama. Namun, bagian atas sosisnya tumbuh keluar, menciptakan kepala jamur berbentuk payung, juga agak mirip dengan lambang ular jambul ekor phoenix. Mungkin inilah asal-muasal sosis jamur ini. Zhao Wuji bagaimanapun juga adalah guru. Yang pertama berhenti tertawa, dia menatap wajah cemas Oscar. Ao kecil, beritahu semua orang apa yang dilakukan sosis jamurmu. Ini adalah kemampuan cincin roh 1000 tahun, efeknya tidak boleh terlalu kurang. Oscar mendengus kesal dan berkata, kalian tertawa. Mulai sekarang, selain Tang San, saya tidak akan memberikan sosis jamur saya kepada siapapun. HMPH. Saat dia berbicara, dia mengangkat sosis jamur di tangannya, ekspresi wajahnya cerah. Kemudian berkata dengan keras dengan nada sombong, sosis jamur, kemampuan cincin roh ketiga. Efek, terbang. Semua tawa tiba-tiba berhenti, semua orang terpana melihat Oscar. Dan semua ini karena satu kata sederhana. Terbang. Bahkan jika itu adalah Ning Rongrong yang rohnya memiliki reputasi roh pembantu nomor 1 di benua Eropa, sekarang sudah menatap Oscar dengan mata terbelalak. Ketika Ning Rongrong pertama kali datang ke akademi, orang yang paling dia pandang rendah adalah Oscar, meskipun Oscar adalah yang paling tampan dari semua orang. Dia selalu percaya, Oscar tanpa kekuatan serangan dan roh sosis belaka tidak memiliki masa depan di depannya. Secara alami, dia memperlakukannya dengan cemoohan, jadi lamaran cinta Oscar padanya dianggap hanya lelucon. Tetapi setelah dia menolak Oscar, setelah Dekan Flender membuktikan Oscar, dan setelah dia mencicipi sosis arwah Oscar secara pribadi, kesan Ning Rongrong terhadap Oscar mulai berubah. Seorang spirit master sistem makanan dengan kekuatan roh penuh bawaan, mencapai alam spirit elder pada usia 14, mendapatkan cincin roh ketiga. Ini membuat bahkan Ning Rongrong yang selalu menganggap dirinya rendah diri terhadap Oscar, dia sudah memiliki kesadaran yang sama sekali baru. Spirit Master Sistem Makanan yang menembus peringkat ke-30 sudah cukup langka, apalagi yang masih sangat muda. Jika dia bisa dibawa untuk bergabung dengan Seven Treasures Glazetile School, bantuan yang akan dia bawa ke klan tidak diragukan lagi akan sangat besar. Jika saya dan dia. Setiap kali Ning Rongrong memikirkan hal ini, dia akan sepenuhnya menolak gagasan itu. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya dia masih belum bisa benar-benar menerima mantra roh yang sangat vulgar dari Oscar. Tapi sekarang, ketika dia tiba-tiba mendengar Oscar mengatakan bahwa kemampuan cincin roh ketiganya adalah tambahan melonjak, Ning Rongrong merasa otaknya telah digoreng. Di antara sistem tambahan Spirit Masters, bukan berarti tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membuat orang lain terbang. Tapi itu sangat jarang bahkan di antara para master roh tipe pendukung lainnya. Yang paling penting, kemampuan terbang pendukung muncul setidaknya pada kemampuan roh ke-6 untuk setiap sistem tambahan yang diketahui oleh guru jiwa Ning Rongrong. Tapi ini hanya kemampuan roh ketiga Oscar. Apa maksudnya ini? Artinya, potensi masa depannya hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Terbang? Bagaimana bisa terbang? Pandangan Ning Rongrong terhadap Oscar dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Sekarang, dia akhirnya sadar. Di antara siswa Akademi Shrek, dia mungkin yang terburuk. Uhuk-uhuk, Oscar, melihat mulut semua orang terbuka lebar merasakan kenikmatan rahasia. Batuk 2 kali, dia berkata, saya masih belum selesai menjelaskan.
Kemampuan cincin roh ketiga saya adalah melonjak selama 1 menit. Sial, selain Zhao Wuji yang menahan diri, semua orang mulai mengutuk secara terbuka. Dai Mubai menggeram, "AO kecil. Apakah Anda ingin kami mengendurkan kulit Anda?" Berbicara dengan jeda yang begitu lama. Oscar tertawa kecil dan berkata, "Bos Dai, apakah Anda mengancam saya? Bagaimana dengan soaring selama 1 menit ya? Itu masih kemampuan yang langka." Dai Mubai menyeringai, berkata, "Lebih seperti kemampuan sampah langka. Bagaimana dengan terbang 1 menit? Anda bahkan tidak bisa terbang di atas sungai atau tebing yang agak lebar." Cahaya pelangi dari mata bunga persik Oscar tampak semakin berbeda. "Benarkah seperti itu? Bagaimana jika soaring ini selama 1 menit, sesuai dengan kecepatan Phoenix Style Crash Serpent?" "Apa?" Dai Mubai berkata dengan heran. "Anda mengatakan bahwa setelah seseorang memakan sosis jamur Anda, mereka dapat terbang dengan kecepatan ular jambul ekor Phoenix selama 1 menit? Apakah itu mungkin?" Oscar dengan arogan berkata, "Bagaimana itu tidak mungkin? Cincin roh ketigaku berasal dari ular jambul ekor Phoenix, jadi kemampuan rohku secara alami berhubungan dengannya. Perasaan saya tidak akan salah. Jika Anda ingin makan sosis jamur saya di masa depan, lebih baik Anda mulai memohon saya untuk itu." Ning Rongrong yang baru saja menghela nafas sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Oscar. "Bahkan jika hanya 1 menit, dengan kecepatan ular jambul ekor Phoenix, seberapa jauh Anda bisa terbang? Mungkin setidaknya 2 kilometer atau lebih. Yang berarti bahwa ketika bahaya muncul, Anda dapat melarikan diri hanya dalam 1 menit ke jarak lebih dari 2 kilometer, bahkan dengan mengabaikan bentuk medan. Kekuatan kemampuan ini pasti tidak kurang dibandingkan dengan kemampuan terbang murni. Kita harus tahu, kemampuan terbang pendukung yang biasa hanya memungkinkan kecepatan terbang lambat." Zhao Wuji mengangguk puas, berkata, "Untung kita tidak menyia-nyiakan energi kita untuk apa-apa. Little Lao, cincin roh ketiga Anda sangat bagus. Dengan kekuatan rohmu saat ini, berapa banyak dari sosis jamur ini yang bisa kamu buat?" Oscar berpikir sejenak dan berkata, "Sosis jamur ini menggunakan lebih banyak kekuatan roh daripada 2 jenis yang pertama. Dengan kondisi saya saat ini, saya bisa menghasilkan paling banyak 10 dalam 1 kali duduk. Setelah itu, kekuatan jiwaku akan benar-benar habis. Itu harus diisi kembali sepenuhnya sebelum saya dapat membuat lebih banyak lagi." Melihat para siswa, Zhao Wuji berkata dengan puas, 10 sosis sudah cukup. Saat kekuatan roh Anda meningkat, jumlah ini akan meningkat. Di antara roh sistem makanan, sosis Anda, mulai sekarang, dapat dikategorikan sebagai kelas tertinggi." "Baik." Semua orang bersiap sekaligus. Begitu San kecil bangun dari kultivasi, kita akan segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke akademi. Saat berbicara, Zhao Wuji berjalan menuju Tang San. Oscar sudah selesai menyerap cincin rohnya, jadi dia memutuskan untuk membiarkan anak-anak lain istirahat sebentar. Dia sendiri akan melindungi Tang San sehingga mereka dapat pergi secepat mungkin untuk menghindari semua masalah yang mungkin terjadi. "Guru Xiao, saya khawatir kita belum bisa pergi." Pada saat itu, Tang San yang berkultivasi membuka matanya. Saat berbicara, dia menatap Zhao Wuji. Zhao Wuji menatap kosong, "Tidak bisa pergi? Mengapa?" "Little San, Stardew Great Forest bukanlah taman bermain, saya gurunya, kata-kata saya sudah final. Misi kami telah selesai. Kita harus kembali ke akademi secepat mungkin. Atau, jika ada di antara Anda yang terluka, bagaimana saya akan menjawab Flander setelah kita kembali?" "Tapi..." Tang San mulai berkata dengan mendesak, tetapi dia diganggu oleh Zhao Wuji. "Tidak ada tapian. Sejak Anda bangun, semua orang tidak perlu istirahat lagi. Beritahu aku jika kita telah meninggalkan hutan besar Stardew. Sebelum langit benar-benar gelap, kita harus segera berangkat. Tuan Zhao, tidak bisakah Anda menunggu sampai saya selesai berbicara?" Tang San berdiri dari tanah, menatap Zhao Wuji tanpa daya. Mata Zhao Wuji berkedip, tetapi sepertinya mengingat sesuatu, dan cahaya dingin di matanya memudar. Di masa lalu, jika ada yang menentang keinginannya, dia mungkin akan menampar mereka dengan cakar beruang raksasanya. Tetapi bagi Tang San, dia pada akhirnya tidak berani. Senjata tersembunyi Tang San memang membuatnya agak ketakutan, tapi yang lebih penting, sebenarnya, Tang San tidak menunggu Zhao Wuji membuka mulutnya, dan buru-buru berkata, "Aku juga membutuhkan cincin roh,
akan lebih baik segera menemukan binatang roh, daripada datang ke sini lagi segera. Di luar pertanyaan, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Zhao Wuji berkata tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Membuka matanya lebar-lebar di Tang San, dia berkata, "Apa yang baru saja Anda katakan?" Tang San mengulangi apa yang dia katakan dengan serius. Saya berkata, saya membutuhkan cincin roh juga. Setelah bertarung dengan Mengiran barusan, mungkin karena tekanan yang dia berikan padaku, kekuatan rohku akhirnya menembus peringkat ke-30. Karena itu, saya membutuhkan cincin roh untuk maju. Tuan Zhao, apakah itu mungkin? Zhao Wuji menatap Tang San dengan mata lebar. Oscar dalam proses dengan bangga memberi isyarat dengan sosis jamur mengendurkan genggamannya. Sosis jamur itu jatuh ke tanah. Murid kembar mata jahat Dai Mubai secara aneh menyatu menjadi satu. Mulut Fatih Ma Hongjun terbuka lebar. Dinginnya es jus Huking berubah menjadi syok. Wajah Ning Rongrong yang lembut dan menawan memiliki dua lesung pipit. Xiao Wu dengan bersemangat memegangi lengan Tang San. Setiap orang menggunakan tindakan berbeda untuk mengekspresikan keheranan mereka saat ini. Hanya ada satu alasan. Tang San saat ini berusia 12 tahun. Seorang Grandmaster Roh berusia 12 tahun, untuk Spirit Master biasa, mungkin sudah merupakan keberadaan yang tak terbayangkan. Tetapi bagi anak laki-laki dan perempuan yang hadir itu tidak akan terasa aneh sama sekali, karena mereka masing-masing adalah satu. Tetapi, penatua roh berusia 12 tahun, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Bahkan jika itu adalah yang paling kuat saat ini, sudah memiliki kekuatan roh peringkat 37 Dai Mubai juga tidak dapat membayangkannya. Rekornya di Akademi Shrek baru-baru ini sudah dipecahkan oleh orang ini. Oscar berusia 14 tahun menjadi penatua roh, dan sekarang, Tang San yang berusia 12 tahun juga memasuki level ini. Menerobos 30 peringkat pertama, berarti mencapai fase lain di antara guru roh, berarti prospek masa depan tidak dapat diukur. Mendapatkan cincin roh ketiga, kekuatan seseorang akan segera meningkat secara kualitatif. Ini juga alasan mengapa Ning Rongrong tentang Oscar yang menembus peringkat ke-30 akan sangat keberatan. Tang San yang baru berusia 12 tahun, tiba-tiba juga memasuki level ini. Bagaimana mungkin semua orang yang hadir tidak juga terkejut? Satu-satunya yang tidak heran adalah Tang San sendiri. Sebenarnya, ketika dia masih belum meninggalkan Akademi Nuoding, dia sudah berada di level peringkat 29, dan mempertahankan level ini juga sudah berlangsung terlalu lama, lebih lama dari peringkat yang pernah dia kembangkan sebelumnya. Hari ini bertarung dengan Mengiran telah diakui sebagai sebuah kesempatan, tetapi pada kenyataannya, bahkan tanpa pertarungan ini, Tang San masih akan menembus batasan peringkat 29 dalam waktu singkat, memasuki level peringkat ke-30. Zhao Wuji menatap Tang San dengan serius, katakan padaku, berapa umurmu tahun ini, kamu harus tepat dengan bulannya. Tang San tanpa ragu sedikit pun berkata, 12 tahun dan 7 bulan. Zhao Wuji mengangguk, pandangan beralih ke yang lain, kalian semua lihat. Apalagi bagi Anda yang belum mencapai peringkat ke-30. Anda semua melihatnya. Tang San dan Anda sama-sama tua, tetapi dia sekarang akan memasuki fase lain. Ini adalah hasil dari usaha keras. 12 tahun 7 bulan, menurut saya, rekor ini akan selamanya dipertahankan sebagai rekor Akademi Shrek. Selama-lamanya. Kelompok siswa Tang San sangat mungkin adalah yang terakhir dari Akademi Shrek, dan meskipun beberapa lainnya lebih muda dari Tang San, Zhao Wuji benar-benar percaya tidak ada orang yang bisa memasuki tingkat peringkat ke-30 lebih awal dari Tang San. Oscar berkata, Guru Zhao, saya tidak setuju dengan Anda. Tang San mampu menembus peringkat ke-30, ini bukanlah hasil dari upaya. Zhao Wuji menatapnya dengan tajam, kalau begitu, beritahu saya mengapa ini terjadi. Oscar menyeringai, berkata, karena kita adalah siswa Shrek, jika kita mengatakan bahwa kita adalah monster, maka dia adalah monster di antara monster. Mendengar kata-kata Oscar, Zhao Wuji tersenyum, siswa lainnya juga tersenyum. Bahkan wajah Zhu Zuqing menunjukkan sedikit ekspresi tersenyum. Selamat. Xiao Wu berbisik di sebelah telinga Tang San. Saat ini dia masih memegang tangan kanan Tang San dengan penuh semangat, tapi, aku akan menyusulmu secepat mungkin. Mengenai kata-kata Xiao Wu, Tang San tidak meragukannya. Selama beberapa tahun ini, meskipun setiap kali Tang San yang memimpin dalam menerobos, Xiao Wu yang biasanya tidak terlihat rajin akan selalu mengejarnya dan dalam waktu singkat mencapai level yang sama. Tang San selalu percaya bahwa jika Xiao Wu berkultivasi sedikit dengan serius, kekuatannya pasti akan melampaui miliknya. Guru Xiao, katakanlah,
Bisakah kita tetap tinggal untuk mencari makhluk roh yang cocok untukku? Tang San menyelidik bertanya. Zhao Wuji tersenyum tipis. Tentu saja kami bisa. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Kami tidak hanya harus menemukan binatang roh untuk cincin roh ketiga Anda, tetapi juga atas nama Anda harus menemukan binatang roh yang paling cocok untuk Anda. Rupanya, kali ini kita harus memperpanjang waktu kita di hutan besar Stardew. Oscar telah memperoleh cincin roh ketiga. Tang San menembus peringkat 29 untuk memasuki tahap peringkat ke-30. Itu bisa dikatakan untuk kesenangan dan kepuasan semua orang. Bagaimanapun, menerima hasil seperti ini pada hari pertama memasuki hutan besar Stardew sudah cukup untuk memuaskan semua orang. Bahkan jika dengan sendirinya kekuatan tidak meningkat apapun untuk orang lain, setelah memasuki hutan ini pengetahuan mereka masih meningkat pesat. Hubungan antara semua orang juga semakin dekat dalam bahaya seperti ini. Zhao Wuji tidak membiarkan siapapun beristirahat di sana, karena dia takut Adipati Naga akan kembali dengan nenek ular untuk menemukan mereka. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, dia masih tidak punya pilihan selain menjaganya. Sore itu, dia membawa ketujuh murid Shrek untuk berjalan sekitar 10 li ke satu arah. Dan setelah menyembunyikan semua jejak mereka, berhenti seperti ini. Kekhawatiran Zhao Wuji tidak membuahkan hasil. Malam berlalu tanpa insiden. Setelah istirahat selama 1 malam, energi semua orang telah pulih ke kondisi puncak. Keesokan harinya, mereka melanjutkan proses mencari binatang roh. Hanya kali ini orang yang mendapatkan makhluk roh adalah Tang San, dan bukan Oscar. Mengenai jenis makhluk roh apa yang akan dipilih untuk cincin roh ketiganya, Grandmaster telah lama membantu Tang San merencanakannya dengan baik. Oleh karena itu Tang San percaya bahwa menemukan makhluk roh untuknya seharusnya lebih mudah daripada menemukan Oscar. Bagaimanapun, dalam rencana Grandmaster ada beberapa jenis makhluk roh, dengan beberapa yang relatif umum. Selama usia kultivasi cocok, itu bisa menjadi cincin rohnya. Tetapi ternyata hal itu bertentangan dengan apa yang diharapkan, tidak kurang dari 2 hari berlalu. Meskipun Zhao Wuji memimpin mereka untuk mencari dengan serius, mereka tidak menemukan makhluk roh yang cocok untuk Tang San. Sebagai hasil dari pertemuan sebelumnya dengan kakek dan cucu nenek ular Cao Tianxiang, Zhao Wuji agak waspada dengan konsekuensinya, menambah bahaya di dalam hutan besar Stardew itu sendiri, membuat taktik Zhao Wuji saat mencari makhluk roh agak konservatif, tanpa menembus hutan besar bintang Dou secara mendalam, hanya membawa semua orang untuk melakukan pencarian di bagian luar. Meskipun mereka beberapa kali bertemu dengan makhluk roh 1000 tahun di jalan, beberapa jenis binatang roh itu tidak cocok dengan Tang San. Sisanya adalah makhluk roh beberapa ratus tahun. Dia juga tidak bisa menyalahkan sikap konservatif Zhao Wuji dalam mencari makhluk roh, lagi pula, dia hanya satu guru. Saat bertemu dengan makhluk roh tingkat rendah semua orang secara alami dapat menanganinya. Tetapi ketika bertemu dengan binatang roh yang benar-benar tangguh, Zhao Wuji tidak bisa memastikan untuk melindungi semua orang. Siswa-siswa ini semua adalah monster kecil Akademi Shrek. Di antara mereka beberapa orang berasal dari latar belakang yang lebih luar biasa. Zhao Wuji tidak berani mengambil risiko. Jika ada yang menjadi masalah, itu kesimpulan yang fatal. 2 hari waktu berlalu, meskipun tidak ada yang menganggap persediaan makanan sebagai masalah, setiap hari di dalam hutan besar dengan bahaya yang mengintai di setiap sisi masih membuat tegang pikiran semua orang, membuatnya lebih mudah untuk merasa lelah. Namun, memasuki hutan besar Stardew, juga justru karena adanya krisis ini, koordinasi antara siswa secara bertahap menjadi terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Keempat Tang San, Dai Mubai, Xiao Wu dan Ma Hongjun bertanggung jawab atas pertempuran setelah mereka bertemu dengan makhluk roh. Zhu Zuqing bertanggung jawab untuk memajukan kepanduan dalam jarak tertentu. Oscar dan Ning Rongrong mendukung. Bahkan jika mereka tanpa bantuan Zhao Wuji, selama itu bukan makhluk roh 1000 tahun, mereka tidak akan dapat membawa ancaman apapun kepada kelompok kecil ini. Saling pengertian adalah kemampuan yang diperlukan untuk memiliki pertempuran yang terus terkoordinasi. Lingkungan berbahaya semacam ini jelas merupakan temper terbaik. Bisa masuk Akademi Shrek telah membuktikan bahwa para siswa ini luar biasa, monster dan jenius. Mereka berhasil mengubah tekanan menjadi kekuatan. Menambahkan arahan Zhao Wuji dari samping, sementara kecepatan peningkatan kekuatan roh mereka tidak mengalami perubahan apapun, tetapi pengaruh tak terlihat dari pengalaman bertarung dan kekuatan komposit terus meningkat. Saat malam tiba, tibalah waktunya untuk istirahat. Mereka tidak bisa menyalakan api di dalam Stardew Great Forest. Meskipun mayoritas makhluk roh takut pada api, ada juga sebagian kecil makhluk roh yang sangat menyukai api, dan di antara sebagian kecil makhluk roh ini, secara keseluruhan, adalah beberapa keberadaan yang mematikan. Tanpa membutuhkan arahan Zhao Wuji, siswa laki-laki bertugas membangun tenda, siswa perempuan bertanggung jawab atas makanan. Tentu saja, Oscar orang ini adalah pengecualian,
Segera oleh Dai Mubai, Tang San dan yang lainnya diarahkan untuk masuk ke kategori siswi. Tenda tidak besar, dan secara alami tidak cukup untuk membiarkan semua orang berbaring untuk tidur. Tetapi bagi setiap orang untuk duduk dan berkultivasi tidak menjadi masalah. Bagi mereka, menjaga kondisi pertempuran puncak selalu lebih penting daripada tidur. Zhao Wuji sebagai guru, secara alami mengambil pekerjaan berjaga malam. Buru-buru makan malam, Zhao Wuji membiarkan semua orang memasuki tenda untuk beristirahat, tetapi memanggil Tang San sebelum dia. Little San, apakah kamu tidak cemas? Zhao Wuji memandang anak muda di depannya dengan ekspresi tersenyum. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, mencari makhluk roh adalah masalah keberuntungan. Terburu-buru tidak ada gunanya. Guru Xiao, tenanglah, saya memiliki kesabaran. Zhao Wuji menghela nafas ringan, berkata, saat ini hutan besar Bintang Dou juga mulai menjadi sunyi. Bertahun-tahun yang lalu, saya masih ingat bagaimana ini adalah pemandangan yang ramai. Pada saat itu, meskipun berada di sekitar hutan, di mana-mana bisa dilihat keberadaan makhluk roh tingkat 1000 tahun. Tapi sekarang makhluk roh jauh lebih sedikit. Saya tidak tahu apakah mereka semua pergi untuk tinggal di dalam hutan, atau alasan lain. Tang San berkata, terlepas dari alasannya, kita manusia yang menyebabkannya. Meskipun makhluk roh itu ganas, kita manusia bahkan lebih ganas dari mereka. Bukankah begitu? Zhao Wuji menatap kosong, mengapa Anda mengatakan ini? Tang San berkata, guru pernah berkata, meskipun guru roh sedikit, satu guru roh dari mulai berkultivasi hingga menjadi dewasa sebagai kekuatan hanya beberapa dekade, itu saja. Tetapi selama beberapa dekade ini, seorang guru jiwa yang tangguh membutuhkan setidaknya 6 cincin roh atau lebih. Dengan kata lain, harus membunuh 6 atau lebih makhluk roh. Di antaranya juga akan mencakup tingkat 100 tahun dan 1000 tahun, bahkan 10.000 tahun. Budidaya binatang buas jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita manusia. Jika tidak mereka juga tidak akan dibagi menurut usia. Meskipun mereka banyak, di bawah pembantaian berkelanjutan semacam ini, jumlah makhluk roh hanya akan terus berkurang, terutama untuk makhluk roh yang tangguh, bahkan setiap yang terbunuh semakin sedikit. Setelah bertahun-tahun, mungkin akan sulit untuk melihat ribuan tahun atau keberadaan yang lebih tinggi. Zhao Wuji agak merenung berkata, Grandmaster benar. Hanya, guru jiwa mana yang akan memikirkan masalah ini? Siapa yang tidak ingin menjadi lebih tangguh? Bahkan jika Spirit Hall menetapkan batasan, mungkin itu masih sama sekali tidak efektif.